Pet lover, balik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Girl, where your hobbies begin. Gua ada di Ciampea lagi hari ini karena Ciampea lagi on fire. Kenapa on fire? Hari ini ada 2 indukan yang akan kita panen. Dan kabar baiknya, salah satu indukan yang sedang mengeram ini, indukan yang kemarin terakhir kita panen, dia ngeram lagi doyan kawin guys. Oke, nah teman-teman di belakang, di anak-anak kolam lagi mempersiapkan jaring untuk menggiring ikan yang akan kita panen nanti di sisi sebelah sini. Dan kali ini, gua sendiri akan turun dan akan memanen ikan-ikan tersebut. Oke teman-teman, ikutin videonya. Check it out. Pet lover, kita sudah selesai di kolam pertama. Ada 1 indukan memang sedang mengeram, dari kita panen. Total ada 11 telur, tapi ada 2 telur yang tidak dibuahi. Jadi hanya total ada 9 telur yang berhasil kita dapatkan. Nah, teman-teman bisa lihat telurnya. Dapat jackpot guys. Ikan sapu-sapu besar banget. Nah, teman-teman lihat tuh, sapu-sapu di akuarium segini. Ini segini lebih tuh. Ambil tali ikan tuh. Nah, bisa lihat di sini ada 9 telur yang kita panen. Nanti kita coba lagi di kolam selanjutnya ya. Memang ada 1 lagi yang akan coba kita giring dan kita periksa. Tentunya akan kita putar di tempat pembesaran kita. Oke. Teman-teman, sekarang gua ada di fasilitas pembesaran di Ciampea. Tadi di kolam 2 juga kita coba panen, cuman sayangnya kita belum beruntung. Ikannya udah keburu buang telur dulu. Gak apa-apa, nanti pasti ada lagi
Karena gue bilang Ciampea ini kolamnya lagi on fire, dan memang ada di kolam berapa tadi yang masih ada ngerem? Kolam 5 masih ada yang ngerem. Jadi nanti minggu depan akan kita coba lagi untuk panen ikan yang lainnya. Nah, teman bisa lihat sekarang ada Dani, ada Wahyu, ada Arif sedang mempersiapkan akuarium. Stiker-stikernya yang akan disetting seperti ini nanti nih ke depannya. Kita pakai top filter dengan pompa di dalam. Nah, kalau yang ini settingannya untuk nanti kita grooming ikan untuk proses coloring. Nanti di sebelah sini ada akuarium besar 1,5 meter yang tujuannya untuk pembesaran ikan-ikan atau anak-anakan yang berasal dari Ciampea ataupun kolam kita yang ada di Suhaid di sana. Nah, gue mau kasih lihat air, hasil mata air di kolam Ciampea ini yang sangat bersih, terus bening, dan dia kayak biru-biru gitu. Yuk, ikutin gue. Oke teman-teman, di depan kita nih, di samping kita ada kolam penampungan air, dan tujuannya nanti buat, tadi gue bilang buat pembesaran sama coloring. Nanti saat man-shoot airnya itu bening banget dan cenderung kebiruan, bening banget airnya. Jadi setelah dites pH-nya di sini kita mendapat pH di 70, kemudian TDS-nya di angka 40-an kurang lebih. Kita pakai UV doang buat putar air. Kita nggak pakai apa-apa ya. Ini air yang berasal dari mata air kita. Terus mengalir 24 jam walaupun dia tidak hujan. Ini UV yang biar airnya nggak berlumut, kemudian juga membunuh bakteri-bakteri di dalam air. Karena bening banget dan cukup dingin, dan gue rasa cocok untuk proses coloring ikan arowana super red. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, kenapa sih kita panen banyak telur yang kita panen, nggak nunggu panen tua? Jadi di sini cuacanya cukup ekstrim, sering petir, jadi kita panen dan sambil kita belajar proses pemutaran telur. Jadi kita terus belajar, terus bereksperimen bagaimana menghadapi kondisi cuaca yang tidak bersahabat untuk menunda panen sampai dia panen tua, sampai dia anak-anak itu berenang sendiri. Tapi itu tidak bisa dilakukan, jadi kita harus belajar cara memutar telur. Nah, kita belajar dengan anak-anak di Hulu, dengan teman-teman kita di Pontianak, sehingga kita mendapatkan suatu racikan, suatu treatment yang pas bagaimana telur-telur itu bisa tumbuh dengan kondisi yang sangat baik. Karena waktu yang pertama pun pembesaran kita sebenarnya bukan panen tua juga, jadi masih ada telur cukup besar dan hasilnya cukup lumayan. Jadi hanya ada beberapa masalah di beberapa ekor, sisanya ikan-ikan kita tergolong cukup mulus. Dan kebelakangan ini kita juga adopsi cara-cara teman-teman kita di Pontianak, senior-senior kita di Pontianak, bagaimana cara memutar telur yang baik. Nanti akan kita kasih lihat proses putar telur yang ada di sini, beberapa eksperimen yang kita lakuin. Nah, di kolam ini ada 3 anak hulu dari Suhaid yang asli memang kita datangkan ke sini untuk membantu kita, karena biar bagaimanapun juga mereka sejak lahir pun sudah kenal dengan ikan arowana. Jadi dengan harapan kami mereka membantu kita di sini, semoga kolam ini menjadi lebih baik, menjadi lebih produktif, dan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar dan berharga ke depannya. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut ke fasilitas putar telur kita. Yuk. Oke teman-teman, ini telur yang tadi kita panen di kolam pertama kita, yang berjumlah ada sekarang tinggal 7 ekor. Karena tadi 2 itu ternyata dia putih, dia tidak dibuahi. Jadi daripada nanti jadi jamur, jadi bakteri, lebih baik kita selamatkan yang 7, yang 2-nya kita buang. Jadi total sebenarnya ada 11. 11 berarti ada 3 tidak dibuahi dan 1 ada pecah. Jadi cuma 7 telur. Masih lumayan guys, 7 telur daripada nggak sama sekali kan. Nah ini juga ini kakak pembesaran kita yang baru aja kita kasih makan tadi, masih kelihatan gendut-gendut perutnya. Dan ini ada telur yang beberapa waktu lalu kita panen. Nah ini beberapa sudah cukup besar anakannya. Ya ini sedang kita proses. Cuman kalau ini dengan kotak ini kita tidak melakukan proses pemutaran, dia hanya bergerak saja telurnya. Nah kamu bisa lihat nanti. Dan juga beberapa ada silver albino yang sudah mulai
berenang. Telurnya tinggal sedikit lagi dia akan masuk. Nah, ini akan kita lempar ke pasaran sebentar lagi, silver albino kita. Tidak banyak perubahan, hanya ada penambahan tadi 7 telur di hari ini. Nanti mudah-mudahan minggu depan kita bisa panen, bisa mendapatkan telur yang banyak. Kita mau ke sebelah, ke rumah pendopo yang sedang kita bangun. Karena sudah naik 2 lantai, sudah rooftop. Kita mau lihat kayak apa rumah itu. Ikutin gua. Nah, teman-teman, ini udah jadi datang. Kita udah sampai di rumah yang sedang bangun. Kita mau naik ke atas, kita mau lihat yuk. Ke sini, Man. Nah, sekarang kita mau naik ke atas, kita mau lihat kondisi di atas. Musik pelan-pelan, masih banyak balokan-balokan kayu. Harus sedikit mundur. Nah, di atas ada beberapa kamar buat nanti teman-teman kita juga di sini. Jadi ada di lantai 2, posisinya di balkon. Memang rumah ini ada balkon di lantai 2-nya. Tapi kalau di depan tuh kelihatan ya, bentuk rumahnya udah kelihatan. Nah, ini pemandangan ini, view-nya itu area kolam kita, Ciampea. Mungkin kalau sore lebih enak nih, Man. Kalau gini hari sih masih panas banget. Nah, teman bisa lihat tuh, air penampungan kita dari sini kelihatan tuh, biru banget, bersih banget. Itu air yang, apa ya, bisa dibilang berkah. Jadi sumber daya airnya di sini cukup bagus. Nah, rumah ini mungkin masih sekitar 3 bulan lagi mungkin, karena masih perlu proses finishing. Nah, ini lagi proses rooftop nih. Jadi dia akan tutup atapnya dan akan mulai finishing di dalamnya. Oke teman-teman, mungkin kali ini videonya cukup sampai sini. Jadi setelah tadi kita panen, terus ngelihat proses setting akuarium kita, ngelihat kondisi air kita yang dari mata air yang dengan punya pH cuma 7 dan TDS di angka 40, itu sangat bagus banget air buat ikan arowana. Kemudian kita lihat proses putar telur, proses pemijahan telur kita, dan sekarang yang terakhir kita sudah berada di atas bangunan tempat nanti kita kalau kumpul ataupun nginep di sini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel 88 Pet Gallery. Gue Randy Swandi, pamit undur. Bye-bye.